Penyebaran terorisme masa kini didominasi oleh pertukaran informasi melalui media digital dan pemanfaatan teknologi komunikasi lainnya. Untuk itu, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme bekerja sama dengan Uni Eropa menggelar Indo-Pacific Regional Seminar pada 11 Mei 2022. Bertajuk Preventing Terrorist Attack and Fighting Radicalization Through Better Detection of Weak Signals and Information Sharing. Kegiatan ini dilaksanakan di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dihadiri oleh perwakilan dari negara-negara Indo-Pasifik, kementerian dan lembaga, organisasi masyarakat sipil, serta organisasi internasional terkait. Seminar ini bertujuan untuk berbagi informasi mengenai praktik penyalahgunaan media daring oleh jaringan terorisme, peningkatan respon negara atas ancaman terorisme, serta mengenai tata cara berbagi informasi antar negara. Kegiatan ini diawali oleh sambutan dari Kepala BNPT, Komjen Pol Boy Rafli Amar, perwakilan Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam, Vincent Picat, serta Koordinator Uni Eropa Bidang Penanggulangan Terorisme, Ilka Salmi. Dalam sambutannya, Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar sampaikan bahwa seminar ini diadakan untuk menguatkan relasi sektor publik dan swasta dalam menanggulangi penyalahgunaan internet oleh jaringan teroris. Pentingnya pencegahan tindak pidana terorisme melalui deteksi dini dan pemutakhiran data dan informasi di tingkat regional. Selain itu, seminar ini bertujuan untuk membangun strategi kontraradikalisasi di tingkat komunitas. Dilaksanakan selama 2 hari hingga 12 Mei 2022. Hasil pertemuan ini diharapkan dapat membekali masing-masing negara partisipan dalam mencegah dan merespon ancaman terorisme dan ekstremisme secara tepat. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme hadiri sidang Commission on Crime Prevention and Criminal Justice atau CCP-CJ ke-31 di Wina, Austria. Bersama Kementerian Luar Negeri dan Perutusan Tetap Republik Indonesia di Wina, kehadiran Indonesia bertujuan untuk tingkatkan kerjasama internasional dalam pencegahan kejahatan dan peradilan pidana. Pada acara yang digelar pada 16 hingga 20 Mei ini, Sekretaris Utama BNPT, Majen TNI Dedi Sambowo, selaku Wakil Pimpinan Delegasi Indonesia, sampaikan posisi Indonesia terkait kejahatan transnasional, termasuk upaya pencegahan dan pemberantasannya. Dirinya juga sampaikan bahwa adanya kebutuhan mendesak untuk menetapkan norma dan standar internasional di bawah CCP-CJ tentang perlindungan anak yang terkait dengan kelompok teroris. Peringati Hari Kesadaran Nasional setiap tanggal 17, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme laksanakan upacara di lapangan Gedung Biwara Sentul, Jawa Barat. Upacara yang dipimpin langsung oleh Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar ini turut diikuti oleh pejabat tinggi Madya, pejabat tinggi Pratama, serta seluruh pegawai di lingkup BNPT. Selain untuk tingkatkan rasa nasionalisme, kegiatan ini juga menjadi momentum untuk memupuk semangat seluruh jajaran staf agar terus melaksanakan upaya pencegahan melalui kesiapsiagaan nasional, kontraradikalisasi, dan deradikalisasi. Dalam kesempatan ini, Komjen Pol Boy Rafli Amar ingatkan agenda kerja BNPT ke depan, mulai dari pelaksanaan kawasan terpadu Nusantara hingga maksimalisasi kajian data Pusdalsis. Dalam amanatnya, Boy Rafli Amar tegaskan untuk berpacu melawan kelompok radikal, mengingat maraknya narasi intoleran yang dikembangkan oleh pihak-pihak yang tersesat dalam berbangsa dan bernegara. Mengakhiri amanatnya, Boy Rafli Amar sampaikan bahwa BNPT harus menjadi garda terdepan dalam menyebarkan narasi positif sebagai bagian dari upaya penanggulangan terorisme di Indonesia.
Narasi mengenai terorisme saat ini telah berkembang pesat tanpa mengenal batas, salah satunya melalui media sosial. Diperlukan kerjasama antar negara untuk saling memperkuat arus informasi demi menangkal tindak pidana terorisme. Sebagai implementasi kerjasama tersebut, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Komjen Pol Boy Rafli Amar, terima kunjungan kerja Menteri Dalam Negeri Singapura, Mr. Desmond Tan Kok Ming beserta jajaran. Pertemuan yang digelar pada Rabu 18 Mei 2022 di kantor BNPT Jakarta Pusat ini turut dihadiri oleh Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi Maijen TNI Nisa Setiadi, Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan Irjen Pol Ibnu Suhendra, Deputi Bidang Kerjasama Internasional Andika Krisna Yudanto, serta pejabat tinggi media di lingkungan BNPT. Kunjungan kerja ini bertujuan untuk berbagi informasi mengenai penanggulangan terorisme selama pandemi COVID-19. Mengawali sambutannya, Kepala BNPT sampaikan apresiasi terhadap hubungan baik yang terjalin antara Indonesia dan Singapura, khususnya perihal pertukaran informasi dan capacity building. Kepala BNPT turut paparkan program kerja yang dilakukan oleh BNPT dalam upaya penanggulangan terorisme di Indonesia. Program kerja yang disoroti antara lain adalah Kawasan Terpadu Nusantara yang melibatkan mitra deradikalisasi BNPT, program deradikalisasi baik di dalam lapas maupun di luar lapas, serta rencana aksi nasional pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme atau RAN-PE yang melibatkan 48 kementerian dan lembaga di Indonesia. Menanggapi sambutan Boy Rafli Amar, Desmond Tan Kok Ming turut sampaikan apresiasinya atas peran Indonesia dalam menanggulangi dan merespon aksi terorisme di negaranya. Dirinya juga berharap bahwa kerjasama kedua negara dalam penanggulangan terorisme dapat terus dilakukan, termasuk dalam hal pertukaran informasi dan pengembangan kapasitas. Di kesempatan ini, Kepala BNPT turut sampaikan rencana Indonesia dan Australia yang akan menjadi co-chair Aqaba Process High Level Tech Meeting on Southeast Asia di Bali pada Juli mendatang. Dirinya turut mengundang Singapura untuk hadir dalam pertemuan tersebut. Guna maksimalkan upaya penanggulangan terorisme di Indonesia, BNPT adakan rapat pimpinan bulan Mei 2022. Digelar di kantor BNPT Gambir, Jakarta Pusat, rapat bulanan ini membahas evaluasi program kerja bulan April dan rencana program kerja bulan Mei 2022. Dilaksanakan pada 18 Mei 2022, rapat dipimpin oleh Kepala BNPT, Komjen Pol Boy Rafli Amar, serta dihadiri oleh pejabat tinggi media, pejabat tinggi Pratama, dan pejabat administrator. Mengawali rapat, Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar paparkan rencana kegiatan, khususnya dalam 3 bulan ke depan. Selain itu, dirinya turut tegaskan pentingnya upaya kontraterorisme sebagai bentuk kontribusi terhadap pembangunan bangsa. Selain arahan dari Kepala BNPT, rapat pimpinan ini juga diisi oleh paparan singkat dari Profesor Iwan Gardono Sujatmiko selaku kelompok ahli BNPT bidang sosiologi terkait peningkatan ketahanan masyarakat dalam penanggulangan terorisme. Rangkaian rapat pimpinan dilanjutkan dengan paparan laporan dan program kerja mendatang oleh pimpinan masing-masing unit kerja. BNPT berencana untuk meresmikan Kawasan Terpadu Nusantara di Jawa Barat sebagai salah satu program kerja dari tim sinergisitas BNPT. Di sela rapat, Kepala BNPT lakukan pengukuhan Habib Abu Bakar Alatas sebagai staf khusus bidang kerjasama ulama. Ulama merupakan mitra strategis BNPT dalam upaya penanggulangan terorisme di Indonesia. Turut dukung gelaran MXGP of Indonesia 2022 pada Juni mendatang, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Komjen Pol Boy Rafli Amar, hadiri konferensi pers kejuaraan balap motor cross bertaraf internasional tersebut.
digelar pada 19 Mei 2022 di Cilandak, Jakarta Selatan. Konferensi pers turut dihadiri oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat, Zulkifli Mansyah, Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia, Bambang Susatyo, Direktur Roket Motor Indonesia, Rangga Siswara, serta sejumlah stakeholders penyelenggara MXGP of Indonesia 2022. Setelah absen selama 2 tahun, MXGP kembali digelar di Indonesia, tepatnya di kawasan Samota, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Kejuaraan yang dihelat pada 24 hingga 26 Juni ini diharapkan dapat meningkatkan sektor ekonomi dan pariwisata, khususnya di wilayah Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Mengingat pentingnya perhelatan MXGP of Indonesia 2022, BNPT berkomitmen untuk mendukung kejuaraan motocross internasional tersebut, khususnya terkait pelaksanaan pengamanan selama MXGP of Indonesia 2022 berlangsung.